إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang lazim dalam kehidupan yang kita lewati adalah bermajlis. Al-insan la budda fihi minal majalis. Para ulama menyebutkan bahwa setiap insan selalu bermajlis. Bahkan setiap hari dia akan bermajlis. Bermajlis adalah perkara yang akan selalu kita dapati, yang akan selalu kita lewati. Terkadang kita bermajlis dengan satu orang, dengan dua orang, dengan tiga orang. Terkadang kita bermajlis dengan teman, dengan kawan, dengan atasan, dengan karyawan, dengan tetangga, bahkan dengan keluarga. Itu pun dikatakan bermajlis. Namun dari sekian banyak majlis, ada satu majlis yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya setiap kita berusaha untuk menjadi seseorang yang selalu hadir dalam majlis itu. Majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah majlis yang paling mulia, majlis yang terbaik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya dan beliau mendapati sahabat-sahabatnya yang sedang bermajlis. Maka Nabi bertanya kepada mereka yang sedang bermajlis, "Ma ajlasakum?" Nabi bertanya kepada mereka, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian saat ini bermajlis? Dalam rangka apa kalian saat ini duduk dalam satu majlis? Apa perbincangan kalian? Apa yang kalian diskusikan?
Apa obrolan kalian? Maka para sahabat mengatakan, jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Kami bermajlis saat ini dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami bermajlis saat ini dalam rangka berzikir kepada Allah, wa nahmaduhu, dan kami memuji Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Islam yang Allah berikan kepada kami, petunjuk sebagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kami. Mendengarkan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah ma ajlasakum illa dzak. Beranikah kalian bersumpah atas nama Allah bahwa benar kalian saat ini bermajlis dalam rangka berzikir kepada Allah, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala? Beranikah kalian bersumpah atas nama Allah bahwa kalian berzikir, bermajlis saat ini dalam rangka itu, bukan dalam rangka yang lain, bukan membahas pembahasan yang lain? Maka para sahabat mengatakan, wallahi, demi Allah, ma ajlasana illa dzak. Tidaklah kami bermajlis saat ini melainkan dalam rangka berzikir kepada Allah. Dalam rangka itu kami berzikir, bermajlis saat ini ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Ketahuilah, sesungguhnya aku tidak menuntut kalian bersumpah atas nama Allah karena ingin menuduh kalian. Bukanlah maksud aku menuntut kalian bersumpah atas nama Allah karena ingin menuduh kalian dengan tuduhan yang tidak-tidak. Bukan karena Nabi tidak percaya dengan ucapan para sahabatnya, bukan karena Nabi meragukan apa yang dikatakan oleh para sahabatnya sehingga Nabi menuntut sumpah kepada mereka, akan tetapi karena Nabi takjub dengan obrolan mereka, perbincangan mereka. Mengapa? Nabi mengatakan, walakinnahu atani Jibril. Aku tidak pernah menuduh kalian dengan tuduhan yang tidak-tidak, sehingga aku menuntut sumpah di atas nama Allah. Akan tetapi aku telah didatangi oleh Jibril. Jibril telah mendatangiku. Wa akhbarani, dan Jibril mengkhabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikumul malaikah. Jibril mengkhabarkan kepadaku bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan malaikat-malaikatnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, inilah majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dibanggakan oleh Allah adalah majlis yang di sana mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang seperti inilah yang menjadi majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saat ini kita mendapati banyak majlis. Namun apakah yang menjadi obrolan mereka adalah mengingat Allah? Apakah di saat kita bermajlis kita berzikir kepada Allah di sana? Ataukah justru di majlis itu kita tidak berzikir sedikit pun kepada Allah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketahuilah, tidak ada majlis yang terbaik dibandingkan majlis dalam rangka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berusahalah untuk mencari majlis yang seperti ini, majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, sebuah majlis tidaklah menjadi mulia kecuali ketika obrolan dan perbincangannya dalam rangka berzikir kepada Allah. Majlis tidak akan mulia kalau hanya dilihat siapa yang hadir di sana. Sebahagian kita memandang majlis itu adalah majlis yang mulia ketika dihadiri oleh Bapak Gubernur. Sebagian orang menganggap majlis ini adalah majlis yang mulia karena dihadiri oleh Bapak Bupati. Sebagian kita mungkin menilai majlis ini adalah majlis yang mulia
karena dihadiri oleh Bapak Presiden, pembesar-pembesar negara, anggota dewan, para pejabat. La, majlis yang dimuliakan Allah bukan dilihat siapa yang menghadirinya, akan tetapi dilihat apa perbincangannya. Apalah arti mereka yang hadir dalam satu majlis dihadiri oleh para petinggi-petinggi negara, orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki jabatan, akan tetapi obrolannya adalah obrolan yang membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya. Akan tetapi sebuah majlis menjadi mulia ketika dilihat apa yang dibincangkan dalam majlis itu. Oleh karenanya, ma'asyur muslimin, jangan merasa bangga ketika Anda hadir dalam satu undangan rapat dan Anda hadir di sana dengan para petinggi-petinggi negara. Tetapi berbanggalah ketika Anda hadir di majelis dan Anda berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di majelis itu. Inilah majelis yang pantas untuk Anda banggakan. Karena majelis yang seperti inilah yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita dibanggakan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di kehidupan dunia? Kita terkadang merasa bangga ketika nama kita disebut oleh orang-orang yang memiliki jabatan dalam kehidupan negara ini. Ketika seseorang telah mencapai satu kemenangan dalam satu perlombaan dan pencapaiannya membawa nama harum negaranya, kemenangan yang diraihnya membawa nama harum daerahnya, membawa nama harum untuk provinsinya, karena dia mungkin perwakilan provinsi, kabupaten, satu kota, daerah, atau mungkin negara, sehingga keberhasilannya, pencapaiannya mengundang daya tarik petinggi-petinggi negara sehingga harus mengucapkan namanya, menyebut namanya. Kita bangga dengan fulan dan fulan yang telah berhasil mengharumkan nama baik negara kita. Kita bangga dengan fulan bin fulan, disebut namanya, dan orang yang disebutkan namanya merasa bangga karena dirinya disebut oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi dalam negara ini. Tetapi pernahkah kita membanggakan ketika nama Anda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang berzikir kepada Allah, mereka yang akan disebut-sebut namanya oleh Allah Rabbul Alamin. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, namanya akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan betapa mulianya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang dimuliakan Allah, terkadang kita lebih bangga ketika nama kita disebut oleh orang lain, oleh fulan, oleh manusia, padahal mereka makhluk satu level dengan kita. Tetapi ketika nama Anda disebut oleh Allah, nama Anda disebut oleh Allah Rabbul Alamin, maka Anda disebut oleh Sang Pencipta. Di saat itulah seharusnya kita menjadi orang yang bangga, karena kita disebut namanya oleh Allah Rabbul Alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu ancaman apabila kita duduk atau bermajlis tetapi tidak dalam rangka berzikir kepada Allah, bukan dalam rangka mengingat Allah, dan bukan pula dalam rangka bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tirah fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah satu kaum duduk dalam satu majlis namun mereka tidak berzikir kepada Allah di majlis itu, mereka tidak pula bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka akan diliputi dengan tirah. Apa definisi tirah? An-naqs wan nadama wal khusran. Mereka akan diliputi dengan kerugian,
mereka akan diliputi dengan penyesalan. Inilah yang akan mereka dapatkan ketika mereka bermajlis namun mereka tidak berzikir kepada Allah di majlis itu. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Nabi mengatakan apabila Allah berkehendak maka Allah akan mengazab mereka, dan apabila Allah berkehendak maka Allah akan ampunkan mereka. Karena di saat seseorang tidak berzikir kepada Allah, maka ada kemungkinan perbincangan mereka, obrolan mereka adalah perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Ketika mereka bermajlis namun mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak bersalawat atas Nabi SAW, maka kemungkinannya mereka akan membincangkan sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Boleh jadi yang dia bincangkan adalah keburukan-keburukan saudaranya, aib saudaranya, ghibah. Mereka membicarakan kekurangan saudaranya, mereka membahas orang lain, berbicara politik yang menjatuhkan lawan dan yang semisalnya. Dan ini sering terjadi, dan ini yang membuat sebagian kita justru berselera bermajlis di sana. Wal'iyadhu billah. Ini majlis yang membuat anda terancam dengan azab. Oleh karenanya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa di saat kita menghadiri satu majlis, hendaklah kita selektif, memilih majlis yang terbaik dan hindari majlis yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada salahnya ketika anda mendatangi satu majlis, anda bertanya, apa perbincangan kalian? Sebagaimana Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian bermajlis saat ini? Silakan anda bertanya terlebih dahulu. Seandainya perbincangan dalam majlis itu dalam rangka berzikir kepada Allah, membincangkan sesuatu yang mengandung kebaikan, maka silakan anda ikut mengumpul, ikut nimbrung di sana. Tetapi seandainya majlis yang hendak anda ingin hadir di dalamnya ternyata membahas hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Azza wa Jal, maka jangan membuat dirimu terancam, segera tinggalkan majlis itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Islam mengajarkan kita untuk mengejar kebaikan, dan Islam memberikan peringatan kepada kita untuk meninggalkan keburukan. Oleh karenanya ketika kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, disinilah semestinya menjadi panduan bagi kita mana yang harus kita berkumpul di sana dan mana yang harus kita tinggalkan perkumpulan itu. Bukan malah sebaliknya, ketika kita tahu ini baik, justru kita tinggalkan. Majlis ilmu adalah majlis yang terbaik, majlis yang selalu melibatkan kalamullah, majlis yang selalu melibatkan kalamur Rasul, melibatkan Al-Quranul Karim dan hadis yang selalu silih berganti dibawakan dalam majlis ilmu. Justru yang baik ini ditinggalkan oleh kebanyakan manusia saat ini. Tetapi lihatlah betapa banyaknya majlis yang membincangkan di sana perkara-perkara yang tak mengingatkan mereka kepada Allah. Justru majlis-majlis yang mendatangkan kemurkaan Allah, majlis yang bisa membuat mereka terancam. Majlis ghibah, majlis namimah, membincangkan keburukan orang lain, membincangkan aib-aib orang lain. Wal'iyadhu billah. Justru itu yang terlihat menarik oleh sebagian kaum muslimin, sehingga mereka lebih memilih untuk ikut nimbrung bermajlis di sana dibandingkan bermajlis ilmu. Inilah tipu daya syaitan, ahibati fillah. Maka Nabi mengatakan satu peringatan kepada para sahabatnya, apabila satu kaum duduk dalam majlis dan mereka tidak berzikir kepada Allah, mereka tidak juga bersalawat atas Nabi SAW di sana, melainkan mereka akan diliputi dengan kerugian, mereka akan diliputi dengan penyesalan. Naam, para ulama mengatakan karena ketika mereka bermajlis dan tidak mereka habiskan waktunya di majlis itu karena Allah Azza wa Jal, tetapi membahas hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dia akan menjadi orang yang merugi karena habis umurnya, habis waktunya, dan tak bertambah imannya dan pahalanya. Justru yang bertambah adalah dosanya dan ancaman menunggunya. Oleh karenanya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
hadis ini mengajarkan kita bagaimana semestinya kita memilih majelis. Mana yang seharusnya saya hadiri dan mana yang seharusnya saya tinggalkan. Dan jangan kita menjadi korban bisikan dan rayuan syaitan, sehingga kita justru malah menghadiri majelis-majelis yang tidak berzikir kepada Allah di majelis itu. Yang sudah jelas majelis zikir, mereka tinggalkan dan mereka jauhi. Hanya hidayah Allah lah yang bisa menuntun jalan hambanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita kepada jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, khatib berpesan untuk dirinya dan seluruh kaum muslimin agar selalu berusaha meningkatkan ketakwaan, meningkatkan iman, meningkatkan kualitas penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada bekal yang terbaik di saat menghadap Allah melainkan berbekal dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, di khutbah yang pertama telah kita dengarkan bagaimana kemuliaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam satu majlis. Mereka akan dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan kecintaan Allah kepada mereka. Dan kebahagiaan Allah terhadap hamba-hambanya yang berzikir adalah kebanggaan yang sangat besar. Sampai-sampai Allah membanggakan hambanya di hadapan malaikat-malaikatnya. Oleh karenanya, jadilah orang-orang yang dibanggakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh makhluk, yang dibanggakan oleh manusia. Karena terkadang itu yang justru kita cari. Bukan bagaimana kita dibanggakan Allah, tetapi bagaimana kita dibanggakan oleh makhluk, dibanggakan oleh manusia. Padahal bangganya manusia kepada kita tak menjamin kita selamat dari murka Allah. Bangganya manusia kepada kita, pujian manusia untuk kita tak menjamin kita selamat dari api neraka Allah. Bahkan justru terkadang pujian ini yang membuat kita tergelincir dan masuk di dalam perangkap-perangkap syaitan. Oleh karenanya, hadis yang ma'ruf tentang 3 golongan manusia. Yang pertama kali api neraka dihidupkan dan dipanaskan untuk 3 golongan ini. Awwalu ma tusa'aru bihin nar yaumal qiyamati 3. 3 golongan manusia yang pertama kali merasakan panasnya api neraka yang dinyalakan. Di antaranya adalah orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, tetapi ternyata tujuannya karena dia ingin dipuji dan dikenal oleh manusia. Dia suka ketika ada orang yang mengatakannya qari, hafiz. Itu ternyata tujuan dan maksud dia selama membacakan Al-Quran. Pujian membuat dia sengsara, membuat dia terseret, masuk dan dicampakkan ke dalam api neraka. Fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya finnar. Mereka diseret wajahnya dalam kondisi tertelungkup dan dicampakkan ke dalam api neraka. Demikian halnya orang yang mengajarkan ilmu, menuntut ilmu, tetapi tujuannya hanya sebatas mencari gelar. Ingin dikenal oleh orang bahwa dia telah berhasil mencapai satu pencapaian, gelar yang berhasil dia dapatkan, dan dia berharap pujian manusia dari pencapaiannya. Maka Allah datangkan dia pada hari kiamat. Ternyata maksud dan tujuan dia bukan karena Allah, akan tetapi karena dia ingin dikatakan alim. Maka Allah campakkannya ke dalam api neraka. Demikian halnya orang yang berjihad,
berjihad di jalan Allah, yang mempertaruhkan nyawanya, tidak sembarangan apa yang dia korbankan. Dia mengorbankan sesuatu yang paling mahal dalam kehidupan ini, nyawanya. Tetapi ternyata tujuan dia bukan karena Allah, tujuan dia karena ingin dikatakan sebagai pahlawan, gugur sebagai pahlawan. Itu tujuan dia. Pujian-pujian itu tak membuat dia selamat dari api neraka Allah. Justru kalau dia beramal dan tujuannya untuk itu, maka inilah yang akan membuat dia sengsara dan binasa. Oleh karenanya, jangan tertipu dengan pujian makhluk, jangan tertipu dengan pujian manusia. Pujian manusia tidak akan memberikan jaminan kita selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila pujian itu datang dari Sang Pencipta, pujian itu datang dari Allah, akankah Allah menghinakan hambanya yang dipuji oleh Allah? Akankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa hambanya padahal Allah membanggakan hambanya? Subhanallah, ini justru yang kita lupakan, ini yang terluput dari kita, ini yang kita lewati selama ini. Oleh karenanya ikhwatal iman, jadilah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah dengan harapan Anda dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi mengatakan, tidaklah seorang datang ke majelis ilmu, dia datang dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Karena mereka menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah. Di majelis yang dimuliakan Allah, mereka dibanggakan oleh Allah. Dan akankah Allah menghinakan orang-orang yang telah Allah banggakan? Kalla. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing langkah kita agar kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dimuliakan di sisinya di hadapan para malaikat-malaikatnya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa keistimewaan menghadiri majlis yang dimana kita berzikir mengingat Allah di majlis itu? Di dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa haffathumul malaikah wa tanazzalat alaihimus sakinah wa taghashshatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah satu kaum duduk dalam satu majlis dan mereka berzikir kepada Allah di majlis itu, melainkan mereka akan diliputi oleh para malaikat, mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Illa hafathumul malaikah wa taghashshatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan meliputi kehidupan mereka. Rahmat Allah akan datang kepada mereka. Wa tanazzalat alaihimus sakinah, dan ketenangan akan turun kepada mereka, ketentraman akan menyelimuti jiwa mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka akan disebut namanya oleh Allah di sisi malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, inilah yang akan terjadi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya berusahalah untuk mengolah majlis, mengolah satu majlis, bagaimana majlis ini menjadi majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti tak boleh kita berbincang masalah dunia, masalah bisnis, selama itu perkara yang mubah, obrolannya, perbincangannya silahkan. Akan tetapi olahlah majlis itu, bagaimana dia menjadi majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Libatkan Allah di sana, hadirkan Allah di sana, pujilah Allah di sana. Mulailah dengan memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bermajlis ilmu, sebagaimana khutbah, dimulai dengan memberikan pujian kepada Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bukankah kita memuji Allah di awal perbincangan, di awal khutbah, di awal majlis? Maka olahlah majlis itu menjadi majlis yang dimuliakan Allah dengan memberikan pujian dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu Anda telah berusaha mengolah satu majlis menjadi majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasakan untuk melibatkan Allah dalam setiap majlis yang kita hadiri. Baik kita bermajlis dengan istri, baik kita bermajlis dengan anak,
baik kita bermajelis dengan tetangga, baik kita bermajelis dengan karyawan, baik kita bermajelis dengan siapapun, ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Walau kita hanya mengucapkan itu, maka itu akan memancing dia mengatakan alhamdulillah. Tanyakan kepada istri bagaimana kabarnya. Alhamdulillah. Kapan mau berangkat? Besok. Jangan lupa insyaallah. Libatkan Allah di sana. Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang kita dengarkan pada khutbah kali ini semoga menjadi bekal bagi kita untuk menjadi hamba-hamba yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjauhkan kita dari majlis yang mendatangkan ancaman bagi dirinya sendiri. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولاة أمورنا بما تحب وترضى وخذ بنواصيهم على البر والتقوى واجعل بطانتهم صالحين يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في فلسطين يا قوي يا عزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر الموحدين يا قوي يا عزيز فإنهم أعداءك لا يعجزونك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan
sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.